Ya, terima kasih kepada Pak Heri yang telah membuka acara pada siang hari ini. Ya, kita mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada Zoom meeting siang pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik sekali, yaitu public speaking untuk guru. Cara menyampaikan materi dengan percaya diri dan menarik. Kita sebagai seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu mengajar di hadapan siswa atau di hadapan peserta didik. Bagaimana supaya kita dapat mengajar dengan menarik? Olehnya itu, bagi seorang guru harus memiliki skill public speaking, supaya apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, sebelum saya memaparkan materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Next. Ya, saya adalah Kramebisa yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Heri. Ya, saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Satu Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan seorang penulis buku. Buku pertama saya yang telah saya tulis berjudul Kejujuran Membentuk Merdeka Belajar. Dan sementara ini dalam proses menulis buku kedua saya dengan judul Teaching for NLP. Dan saya juga seorang praktisi FT dan hipnoterapis serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikram_mbisa. Ya, next. Ya, kita masuk kepada pembahasan materi pada siang hari ini. Apa itu public speaking? Yang jelas, public speaking sudah tidak asing di telinga Bapak, Ibu, peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Ada yang mengatakan bahwa public speaking adalah berbicara di depan umum. Ada yang mengatakan bahwa public speaking adalah memberi kata sambutan. Dan kita sebagai seorang guru, yaitu public speaking adalah menyampaikan informasi pengetahuan di hadapan siswa atau di hadapan peserta didik. Tapi menurut Daniel Carnegie, public speaking adalah seni mengekspresikan diri secara aktif di depan orang lain. Nah, di sini public speaking bukan hanya kita sekedar menyampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi atau pengetahuan tersebut dengan cara kita mampu mengekspresikan secara baik maupun tubuh kita, kemudian intonasi bicara kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita sampaikan tersebut bisa menarik perhatian siswa, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa difahami dengan baik oleh siswa. Next. Ya, menurut penelitian di Amerika, ARJ tahun 2010, kemampuan public speaking guru meningkat perhatian siswa sebesar 30%. Ya, kita melihat data ini bahwa seorang guru yang memiliki kemampuan public speaking itu kemampuan mengajarnya lebih baik dibanding dengan guru yang tidak memiliki kemampuan public speaking. Sehingga olehnya itu sangat penting bagi seorang guru memiliki skill public speaking, karena tugas kita itu berbicara di hadapan peserta didik. Olehnya itu memiliki skill kemampuan public speaking ini sangat diperlukan karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh di Amerika. Dan kemudian next, ya, aturan komunikasi. Nah, dalam bukunya Albert Einstein, 55% komunikasi dipengaruhi oleh bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah kita, kemudian gerak tangan kita,
dan cara berdiri kita di hadapan peserta didik atau di hadapan audiens. Ya. Kemudian 38% oleh intonasi suara, itu tinggi rendah nada suara yang kita ucapkan saat kita berbicara dengan menekan pada kata atau kalimat-kalimat itu sehingga apa yang kita sampaikan itu menarik perhatian peserta didik atau audiens. Kemudian 70% oleh konten verbal, yaitu kalimat atau kata-kata yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan tersebut. Ya, kalau kita lihat data ini bahwa sesungguhnya berbicara atau menyampaikan informasi bukan sekedar kita menggunakan kata-kata, tapi ekspresi tubuh kita dan intonasi bicara kita sangat berperan penting. Olehnya itu sangat penting bagi seorang guru memiliki skill kemampuan public speaking. Ya. Next. Faktor utama yang mempengaruhi public speaking yaitu bahasa tubuh yang terdiri dari kontak mata, senyuman, dan gerak tangan yang mendukung. Ya, ketika kita menyampaikan informasi atau pengetahuan di hadapan audiens atau hadapan peserta didik, kita usahakan menjalin kontak mata dengan baik terhadap mereka. Jangan kita ketika kita berusaha untuk menjalin kontak mata, kita melihat wajah mereka satu persatu. Jangan kita hanya fokus pada satu siswa atau satu kelompok siswa yang ada di dalam kelas, atau kita fokus hanya pada siswa yang pintar saja. Kalau seperti itu, apa yang kita sampaikan itu tidak akan diperhatikan, atau siswa tidak akan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kemudian senyuman, ketika kita menyampaikan, ketika kita berbicara di hadapan audiens atau hadapan peserta didik, kita harus disertai dengan senyuman atau smile voice. Ini tujuan untuk apa? Untuk bagaimana kita memingkatkan rasa semangat di diri kita, kemudian juga membangkitkan rasa semangat dari siswa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian gerak tangan yang mendukung. Ketika kita berbicara, kita harus menggunakan gerak tangan yang saling berselang-seling. Jangan menggunakan tangan, gerak tangan tetap seperti ini, atau menaruh tangan di saku celana, atau menyerang tangan di depan dada. Nah, gerakan tangan seperti itu terkesan bahwa tidak menarik, dan terkesan bahwa peserta didik atau audiens yang mendengar apa yang kita sampaikan terasa tidak dihargai. Olehnya itu dalam berbicara kita harus menggunakan gerak tangan yang mendukung atau yang baik. Kemudian intonasi suara, penggunaan nada yang variatif untuk menjaga dinamika kelas. Ya, intonasi suara ini yaitu tinggi rendah nada suara dalam kita menekan kata atau kalimat yang kita ucapkan saat berbicara. Demi untuk bagaimana membangkitkan suasana dalam kelas tersebut atau dalam forum tersebut penuh dengan rasa kegembiraan dan rasa semangat. Karena suara yang kalau misalnya kita gunakan suara yang netral, datar-datar saja, itu terkesan membosankan atau monoton, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak diperhatikan oleh audiens atau peserta didik. Olehnya itu ketika kita bicara, kita harus menggunakan intonasi tinggi rendah dari suara yang baik dalam penekanan pada kata dan kalimat-kalimat tertentu. Kemudian keterlibatan audiens. Ajak siswa berpartisipasi aktif melalui pertanyaan atau diskusi. Nah, kita sebagai seorang guru, ketika kita mengajar dalam kelas, kita pastikan harus siswa juga berpartisipasi aktif. Jangan kita dari awal sampai akhir pembelajaran, kita yang hanya aktif saja. Kita usahakan bagaimana kita bisa beri kesempatan di pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran untuk beri kesempatan mereka bisa bertanya. Atau bisa dengan perkembangan teknologi sekarang ini, guru siswa bisa lebih pandai dari siswa. Ya, olehnya itu kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bisa
aktif dalam belajar. Jadi misalnya kita bentuk kelompok, kemudian kita bagi LKS, kita menyuruh mereka untuk mencari di YouTube atau internet. Kemudian berikutnya, pertemuan berikut mereka suruh presentasi seperti itu. Kita usahakan bagaimana dalam proses pembelajaran ini kita harus melibatkan siswa supaya siswa merasa diapresiasi dan merasa dihargai, sehingga kita dapat membangkitkan daya kritisan siswa dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan belajar. Ya, next. Ya. Bagi seorang public speaking mula, mengatasi kecemasan saat public speaking dengan emosional freedom teknik. Bagi public speaking semula, ya, ketika dia ingin memulai bicara di hadapan umum atau orang banyak, pasti ada rasa cemas, takut, dan tidak percaya diri. Itu sesuatu yang wajar. Tapi masalah tersebut bisa diatasi dengan beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Nah, di sini tahap-tahapnya itu disingkat dengan A, B, C. Itu A, akui masalah yang kita alami, kemudian B, berikan solusi, C, berdoa. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi bahwa teknik FD ini bahwa ada beberapa titik, bukan hanya di bawah pipis mata yang terdapat dalam slide ini, bukan hanya di bawah pipis mata, tapi ada beberapa titik yang bisa ketuk sambil kita mengucapkan masalah, kemudian kita mengucapkan solusi, kemudian kita berdoa. Sebagai contoh, misalnya merasa cemas, ya, saya ketuk, ya, titik kemudian dan tubuh kita. Oke, misalnya rasa cemas atau takutnya. Saya merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri berbicara di depan umum. Saya merasa takut, cemas, dan tidak percaya diri berbicara di depan umum. Saya merasa takut, cemas, dan tidak percaya diri berbicara di depan umum. Ya, saya merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri berbicara di umum. Itu yang A, masalah. Kemudian yang B, berikan solusi. Ya, walaupun saya merasa cemas dan tidak percaya diri berbicara di depan umum, saya terima iklan pasrah. Saya terima iklan pasrah, 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 saya terima iklan pasrah. Kemudian berikut yang C, berdoa. Itu walaupun saya merasa tidak berani dan takut dan tidak percaya diri berbicara di depan umum, semua saya serahkan kepadamu, ya Allah. Misalnya yang beragama Muslim atau yang beragama lain itu bisa mengucapkan, Tuhan, Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk berani berbicara di depan umum dengan percaya diri, dan semuanya saya serahkan padamu. Ya, kurang lebih seperti itu caranya untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kecemasan atau masalah-masalah negatif lainnya ketika kita mau bicara di hadapan umum. Itulah teknik FD. Kita mengucapkan masalah sambil mengetuk, ada titik-titik meridian yang ada untuk dia, atau bisa titik saja, bisa di atas pelipis atau di bawah mata, bisa, atau di titik-titik yang tadi yang saya sudah ketuk tadi. Ya. Seperti itu ya, tergantung dari masalah Bapak Ibu ya. Kurang lebih cara untuk mengatasi masalah seperti itu. Oke, next. Ya. Persiapan public speaking. Bagi seorang public speaking sebelum dia tampil di hadapan orang banyak, ya maka dia harus memiliki persiapan, yaitu riset. Pahami materi yang akan disampaikan. Ya. Misalnya kalau misalnya yang umum, misalnya yang undang kita itu adalah instansi atau organisasi, maka kita bisa menanyakan pada panitia yang mengundang tersebut.
output atau hasil apa yang mereka ingin dari sisi seminar atau workshop ini. Atau kita sebagai guru, kita pastikan sebelum kita mengajar, materi yang akan kita sampaikan telah kita kuasai dengan baik. Seperti itu. Kemudian berikut rencana visual, gunakan slide atau alat bantu lain. Untuk memudahkan kita dalam proses menyampaikan materi di hadapan audiens atau di hadapan peserta didik, alangkah baiknya kita menggunakan alat bantu seperti infocus ya, atau papan tulis, ya, tergantung dari yang mengundang kita. Misalnya kalau kantor pasti mereka sudah menyediakan ya fokus atau yang sejenisnya. Atau misalnya kalau yang menggunakan kita bermateri pada panti jompo, maka ya, kita bisa menggunakan alat tulis, papan tulis. Ya, tergantung dari yang menggunakan kita. Kemudian manajemen waktu, pastikan durasi waktu sesuai dengan jadwal. Ya, ketika kita menyampaikan materi di hadapan audiens, kita harus memperhatikan waktu. Jangan kemudian ketika kita bicara, materinya belum selesai, waktunya telah selesai. Itu kita pastikan bahwa materi yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan durasi waktu yang diberikan kepada kita. Kemudian berikut latihan, simulasi di depan teman atau cermin. Sebelum kita tampil di hadapan audiens, maka alangkah baiknya kita harus berlatih di depan teman atau di depan cermin. Nah, di depan teman ini untuk bagaimana supaya mereka bisa mengevaluasi atau mengkoreksi kekurangan-kekurangan kita ketika nanti kita sampaikan materi tersebut. Supaya ketika kita telah mengetahui kekurangan tersebut, maka kita akan memperbaikinya. Begitu juga misalnya kita tidak ada teman, maka kita bisa berlatih sendiri. Nah, itu kita bisa melihat ekspresi wajah kita, gerak tangan kita, kemudian cara berdiri kita, kemudian kata-kata yang kita keluarkan, sudah baik atau belum. Nah, kalau misalnya belum baik, maka kita perbaiki. Dan kita pastikan latihan terus sampai kita pastikan sudah bisa, baru kita tampil di saat memberikan presentasi atau di hadapan publik. Next. Ya, kesalahan umum public speaking di kelas. Membaca teks secara langsung tanpa kontak mata. Ketika kita sebagai seorang guru mengajar di depan kelas, ketika kita tidak menguasai materi, maka pastinya kita tidak dapat menjalin kontak mata dengan baik. Ya, karena ketika kita menyampaikan sedikit kita melihat teks atau buku yang kita bawa atau materi yang terdapat dalam laptop tersebut. Ya. Nah, sehingga kalau seperti itu kita tidak mampu menjalin kontak mata dengan baik terhadap peserta didik, sehingga apa yang kita sampaikan itu siswa juga tidak akan memperhatikan apa yang kita sampaikan karena kita tidak mengapresiasi atau memandang siswa itu dengan baik secara serius, sehingga terkesan apa yang kita sampaikan itu tidak serius atau kurang meyakinkan. Kemudian mengabaikan audiens, tidak melibatkan. Nah, ketika kita menyampaikan materi, kita usahakan bagaimana supaya audiens atau peserta tadi bisa terlibat. Jangan dari awal sampai akhir kita sebagai guru yang menyampaikan materi saja. Kita harus berusaha untuk mereka bisa terlibat aktif. Ya, bisa melalui pertanyaan, bisa melalui ya pikiran mereka, pendapat mereka, atau kritik mereka. Kita memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bisa meluarkan pemikiran yang ada dalam diri mereka. Jangan kita membatasi. Ya. Kita sebagai guru bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka melalui memberikan kesempatan seluas untuk mereka bisa memberikan pendapat dan pemikiran mereka. Kemudian overload informasi, terlalu banyak detail. Ketika kita menyampaikan informasi atau pembelajaran di depan kelas, kita pastikan kita berbicara itu menggunakan bahasa-bahasa yang atau kata-kata yang sederhana. Jangan terlalu menggunakan kata-kata yang berulang, yang terkesan monoton dan tidak menarik. Nah, kalau seperti itu, pada akhirnya siswa tidak akan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Olehnya itu, kita berusaha menyampaikan
informasi itu sekedar saya menggunakan kata-kata yang sederhana saja dan kita pastikan mereka pahami. Misalnya kalau mereka tidak paham, nanti kita memberi kesempatan di pertengahan atau di akhir pembelajaran untuk mereka bisa bertanya. Kemudian berikut lagi, kurang persiapan atau informasi improvisasi berlebihan. Bagi seorang guru yang tidak menguasai materi, pastinya ketika dia mengajar, itu pasti dia akan melakukan hal-hal yang dulu dari konteks pembelajaran atau konsep materi pada hari itu. Ada yang, kalau saya tidak tahu di bagian barat, ini sebenarnya, tapi kalau di wilayah saya bagian timur, pengalaman saya melihat ada beberapa teman guru saya yang biasa, mereka mengajar, itu ada kala mereka menyampaikan materi hanya berapa persen saja. Yang banyak itu mereka cerita hal lain yang di luar dari itu. Ada kala mereka memarahi siswa, menjadikan siswa, menendahkan siswa. Nah, sehingga kalau kondisi pembelajaran seperti itu, guru seperti itu pada akhirnya apa yang dia sampaikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan apa yang disampaikan itu tidak akan difahami dan pastinya siswa tidak akan memperhatikan apa yang disampaikan. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu tidak akan tercapai. Next. Praktek itu bisa untuk mengelafazkan latihan nada dan latihan latihan voice. Oke, saya persilakan latihan nada ada yang bisa berpartisipasi, yaitu mengucapkan huruf A sampai Z dengan nada lembut. Halo Pak Heri. Ya, baik. Silakan Ibu Bapak. Kita coba dulu ya praktik untuk menyebutkan nada, begitu. Silakan. Siapa dulu yang mau mencoba? Di sini ada Ibu Dewi, Ibu Eva, Ibu Tari, Ibu Umi, dan juga Ibu Yani yang akan praktek nih. Siapa dulu? Silakan. Sebelum nanti dilanjut oleh Pak Ikrar. Maaf, Pak Heri, izin bertanya. Boleh Ibu, Latihan silakan. empat ini, nada netral, nada sedih, nada tegas, nada semangat, begitu? Mm-mm. Jadi gini, sebagai contohnya adalah dari kalimat ini dulu ya, selamat datang di Maluku Utara gitu. Nada netralnya kan contohnya selamat datang di Maluku Utara. Nah ini netral ya Bu ya. Kemudian ada sedihnya, kita kemudian merasakan seolah-olah sedih ya. Selamat datang di Maluku Utara. Kemudian tegas, selamat datang di Maluku Utara. Selamat datang di Maluku Utara gitu. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan nada dengan kalimat yang sama gitu. Coba dari kalimat ini dulu deh Ibu. Silakan Ibu. Atau contohnya saya misalnya selamat datang ya, saya ulangi. Misalnya nada netral ya. Misalnya selamat datang di Maluku Utara, nada sedih. Selamat datang di Maluku Utara, nada tegas. Selamat datang di Maluku Utara, nada semangat. Selamat datang di Maluku Utara, seperti itu. Oke, nah itu udah Bisa? luar biasa sekali prakteknya. Silakan Ibu Ibu siapa tadi? Bu Eva atau Ibu Ya, ya, betul, betul. yang akan mencoba praktek dulu. Nah, ini penting sekali dalam public speaking, khususnya saya pun sebagai seorang public speaker, menggunakan nada suara ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting dan harus dimiliki oleh para guru dan juga para public speaker lainnya, gitu. Kami berikan kesempatan dulu. Atau kalau mau belum praktek boleh bisa discuss dulu, ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan dulu juga boleh. Silakan. Ya, silakan. Dari siapa dulu yang ingin praktek di sini ada Ibu Yani, Bu Umi, Bu Tari, Bu Eva, Ibu Dewi. Kami masih berikan kesempatan. Silahkan. Tidak harus membuka kamera. Jadi yang penting open open mic saja tidak masalah.
Suara dari saya noise nggak, Pak? Enggak, jelas Ibu. Oke. Jelas. Nggak pakai headset, lupa nggak bawa. Oke, saya mau mencoba ya Pak Heri sama Coach eh, untuk melafalkan dengan latihan nada ini. Nanti mohon bimbingannya ya kalau misal kurang pas gitu. Ya, Boleh silakan. Ibu, silakan. Mohon izin ini tidak open cam karena tempatnya tidak memungkinkan. Oke, saya coba dulu dari nada netral, sedih, kemudian tegas dan semangat. Selamat datang di Maluku Utara. Kemudian untuk nada sedihnya, selamat datang di Maluku Utara. Selamat datang di Maluku Utara. Selamat datang di Maluku Utara. Ya, bagus sekali, Wow, luar luar biasa. biasa. Ini udah keren Luar sekali biasa. ya. Saya Keren sekali. mendengar suaranya Bu Bu Eva ya. Ini udah wow, ini udah terlatih sepertinya Ya, ya Pak Ikam ya. iya, terlatih. Kalau dari Oke. saya ini. Oke, silakan yang lain barangkali yang ingin mencoba boleh. Ya, Masih ada Ibu Tari, Ibu Umi. Sebelum nanti latihan, kita akan praktek di latihan. sesi berikutnya. Di sesi berikutnya nanti kita akan praktek menggunakan smiling voice. Ya, nanti Pak Ikam Smile akan face. menjelaskan tentang apa itu smiling voice dan juga bagaimana kita mempraktekkan smiling voice tersebut dalam mengucapkan kata demi kata. Oke, tapi sebelum itu kita masih praktek dulu untuk mengucapkan kalimat dengan berbagai macam nada. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ipa ya yang sudah berkenan untuk mempraktekkan. Yang lain silakan. Masih ada Ibu Tari, Ibu Mi, Ibu Yani, Bu Saya Dewi. coba ya Pak Eri. Oke, boleh Ibu, silakan. Eh, nada. Selamat datang di Maluku Utara. 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 Ya, Oke, wow. bagus. Keren sekali. Bagus sekali. Untuk kalau saya melihat mendengar tadi nada tegasnya Ya, masih perlu agak dipowerkan lagi, Bu. Kekuatannya lebih ditegaskan lagi. Coba sekali lagi, Ibu Ibu Bu Yani tadi ya, untuk yang nada tegas, Ibu. Ya. Selamat datang di Maluku Utara. Oke, sudah lumayan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yani. Ibu, ya. Yang lain udah keren Terima sekali ya. kasih. Ya, Kita terima coba kasih yang atas. lain dulu ya. Ya, Sebelum nanti Pak Ikam akan menjelaskan tentang smiling voice dan juga bagaimana praktek dari smiling voice-nya. Ibu Umi barangkali mau mencoba untuk praktik, silakan Ibu Umi. Ya, ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kamu kamu ke belakang sebentar. Eh, empat nada itu ya kayak kayak Betul. ya, ya. Selamat datang di Maluku Utara. 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 Oke, wow, terima kasih Ya, Ibu. Kak. Tapi saya oke, melihatnya masih terima ada kasih. sedikit sama ya Bu ya antara netral, sedih sama semangatnya itu masih bedanya tipis sekali. Coba diulang sekali untuk nada Iya. netral. Jadi nadanya netral biasa, kemudian untuk nada sedih itu Mm-mm. biasanya agak sedikit rendah ya. Selamat Oh, gitu. datang Ya. di Maluku Utara, bahwa hari ini adalah hari di mana saya akan mengucapkan bela sungkawa, misalkan seperti itu ya. Itu agak sedikit rendah gitu. Kemudian Benar, untuk nada benar. tegasnya lebih ditegaskan lagi. Selamat datang di Maluku Utara. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, silakan dicoba sekali lagi, Ibu Umi. Ya. Selamat datang di Maluku Utara. Nada sedih. Selamat datang di Maluku Utara. Selamat datang di Maluku Utara. Selamat datang di Maluku Utara.
Wow, luar biasa ya, Terima kasih. Bumi. Ya, Nah, ini udah perbedaannya sudah kita lihat dan kerasa sekali. Oke, terima kasih Ibu terima Umi, kasih. Ibu Eva, Terima kasih. kemudian Ibu Yani. Nah, masih ada Ibu Tari barangkali mau mencoba, Ibu Tari dan juga Ibu Dewi mau mencoba untuk praktek penggunaan nada. Karena penggunaan nada ini penting sekali. Apalagi kalau kita sebagai seorang guru dan juga seorang public speaker gitu. Karena kadang-kadang saya menjumpai beberapa ya guru yang kemudian ketika mengajar di depan siswa bisa, namun ketika diminta public speaking di depan banyak orang, beliau gelagapan gitu ya dalam bahasa Jawa itu merasa kesusahan atau kesulitan gitu. Karena beda audien itu sensasi dan auranya itu tentu akan berbeda. Makanya kenapa hari ini kita hadirkan spesial Grand Opening Hari Susilo Training and Counseling Center menghadirkan sebuah topik pembahasan yang menarik ya, public speaking untuk guru karena harapannya bahwa bukan hanya untuk siswa saja, namun juga bisa kita gunakan untuk ya secara umum seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan lagi kepada Ibu Tari, Ibu Dewi, barangkali mau berkenan. Oke, baik. Jika belum berkenan, tidak masalah. Kita lanjutkan ya, Pak Ikram ya. Ya, ya. Silakan, Pak Terima Ikram. kasih kepada Sebelum nanti kita Ibu tanya jawab. Yani dan Tari dan telah berpartisipasi dalam latihan nada tadi. Oke, sekarang berikut kita latihan smiling voice, yaitu kita berbicara sambil tersenyum. Sebelum saya meminta kepada partisipasinya, saya akan memberi contoh. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawa lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Ya, seperti itu. Wow, Contohnya baik. berbicara sambil tersenyum. Seperti contohnya, saya persilakan karena ini sangat penting untuk melatih kita bisa berbicara sambil tersenyum, karena kalau kita bicara tuh netral. Ini melatih kita untuk bagaimana bisa menggunakan intonasi suara, tinggi rendahnya suara dalam berbicara. Semakin kita berlatih, maka akan semakin mudah kita mengucapkan kata-kata atau kalimat ketika kita mengajar dengan menggunakan intonasi yang baik. Ya, saya persilakan. Oke, baik. Siapa? Silakan Bapak Ibu. Oh, ibu-ibu ya, ibu-ibu karena di sini pesertanya ibu-ibu semuanya, ada Ibu Dewi, Ibu Eva, Ibu Tari, Ibu Umi dan juga Ibu Yani. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikram bahwa dalam sesi public speaking atau seorang public speaker itu perlu memiliki kemampuan dalam smiling voice. Nah, kalau kita lihat dari smiling voice, smile itu berarti tersenyum, voice itu suara. Jadi secara sederhana, smiling voice ini adalah suara yang dihadirkan atau yang dikeluarkan dengan kita berbicara sambil tersenyum. Sebagai contoh, tadi Pak Ikram sudah memberikan contoh ya, tentu dengan logatnya Pak Ikram dari Indonesia Timur dengan kekhasan gayanya Pak Ikram. Nah, smiling voice kalau dari contohnya saya seperti ini contohnya. Saya akan menggunakan beberapa dua ya antara smiling voice dan juga tidak smiling artinya biasa. Contoh yang smiling voice. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Nah, itu kalau saya menggunakan smiling voice. Namun ketika saya menggunakan nada netral tanpa smiling voice akan berbeda Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar.
Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Bandingkan sekali lagi, saya akan menggunakan smiling voice ini. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, itu tadi memperkuat dari praktek Pak Ikram, saya memberikan gambaran ketika saya tidak menggunakan smiling voice dan menggunakan smiling voice. Silakan, saya berikan kesempatan. Silakan, siapa dulu? Ibu Umi barangkali atau Ibu Eva? Boleh? Boleh, silakan Ibu Eva. Dengan smiling voice dulu Bu, nanti kita bandingkan ya. Oke. Suara suara di tempat saya nggak noise kan, Pak? Enggak, Ya, jelas enggak. sekali. Oke. Untuk yang pertama dengan smiling voice ya. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang Ya, luar diimpikan. biasa. Wow, Bagus keren sekali. sekali. Luar biasa. Ini smiling voice-nya udah dapat banget ya. Nah, selanjutnya yang non smiling Bu, berarti tidak smiling, jadi nada netral. Silakan. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Iya. Wow, terima kasih Ibu Terima Eva. kasih Bu Keren Eva. sekali ya Pak Ikram ya. Pintar Nah, yang selanjutnya berlangsung. silakan boleh Ibu Umi, Ibu Yani, Ibu Tari untuk mempraktekkan smiling voice dan yang netral. Jadi ada dua, nanti netral dan juga smiling voice supaya ada perbedaan begitu ya. Karena memang ketika kita berbicara dengan smiling voice, suara yang akan kita munculkan itu akan jauh lebih enak didengar Bapak Ibu. Ya, Kalau silakan. saya gimana Pak Heri? Nah, kalau ibu backgroundnya sebagai apa? Seorang guru kah? Atau sudah ikut Guru saya. pelatihan Guru MC? saya kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Beliau Udah, MC, Sekolah. Pak. MC. nah, Enggak. Luar biasa. karena saya melihat bahwa saya mendengarnya bahwa suaranya Ibu Eva ini sudah sangat terbentuk sekali, Bu. Sudah terlatih sekali tuh. Sudah sangat bagus sekali. Jadi perbedaan antara smiling voice dan yang tidak smiling voice itu sudah sangat terlihat sekali. Ibu Eva berarti sudah pernah pelatihan juga Bu untuk public speaking. Enggak pernah sih kalau pelatihan khusus. Ya hanya otodidak aja. Autodidak ya, tapi udah keren sekali. Khas suara khasnya itu udah muncul sekali tuh. Cocok untuk MC-MC yang sifatnya formal begitu. Oke, terima kasih Pak Eri. Sama-sama Bu, karakternya kuat sekali. Oke, silahkan. Siapa lagi? Ibu Yani mau nyoba? Ibu Umi, Ibu Tari, Ibu Dewi, boleh. Silahkan. Sebelum nanti kita akan sesi tanya jawab. Baik, Pak. Itu tadi versinya Bu Eva itu memang mantap nih. Saya coba Pak Heri. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Wow, itu tadi yang smiling voice ya Bu ya? Ya, Nah, voice, Pak. sekarang coba yang netral. bandingkan dengan yang netral. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawa lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, mantap. Sekarang sekali lagi, Bu. Saya minta Ibu Yani ya, ambil nafas dalam, kemudian tutup mata sejenak.
kemudian Anda tersenyum, ya, Anda jiwai betul-betul, mulai tersenyum, kemudian sekali lagi katakan, jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Coba sekali lagi, Bu Yani. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Wow, keren sekali ya. Luar biasa. Sama. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Tari atau Ibu Umi, boleh Ibu Umi berkenan cerita lagi? Ibu Tari atau boleh Ibu Tari, silahkan. Ya, Pak, sebentar. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, ini tadi yang smiling ya, Bu ya. Iya, Pak. Coba sekarang yang netral, Bu. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, beda sekali ya antara yang nada netral dengan nada yang menggunakan smiling voice. Saya mendengarnya sudah sangat berbeda sekali. Baik, terima kasih Ibu Tari. Masih. Sama-sama. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Umi. Ya Kak, terima kasih. Mohon maaf ini karena yang anak-anak ini dalam perjalanan. Mohon maaf ya. Oke, tidak masalah Ibu, silakan. Yang latihan smiling voice ya. Oke. Ya. Ya. Jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, yang sekarang kalau Sip. nada netral Bu, supaya berbeda. Kemudian yang ada netral, jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju impian besar. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Teruslah bergerak maju, karena usaha dan ketekunan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diimpikan. Oke, sudah berbeda ya. Oke, terima Ya. kasih Ibu Ya. Umi. Untuk Ya. Ibu Dewi, mau praktek Ibu Dewi? Oke. Tidak masalah jika Bu Dewi belum berkenan untuk praktek. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi dari sesinya Ya, Pak ya. Ikram ini tadi, untuk public speaking untuk guru ya, ini masih sangat dasar sekali, artinya yang secara umum, yang sudah disampaikan oleh Pak Ikram tadi dengan begitu sangat luar biasa. Nah, sekarang kami buka sesi diskusi tanya-jawab, berarti tidak harus selalu tanya, tapi bisa juga memberikan sharing pengalaman dari Bapak Ibu dalam proses Anda belajar atau dalam proses Anda mempraktekkan public speaking. Boleh dengan open mic ataupun bisa via chat pun juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang beri masukan atau kritikan, pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang. Kalau misalnya ada masalah atau ada sesuatu mengganjal di hati yang bisa disampaikan. Barangkali terkait dengan emosi atau tidak percaya diri ketika berbicara. Kalau masalah emosi negatif lainnya, dipersilakan. Atau ada yang memberi saran atau kritik, Oke, boleh silakan. silakan.
Silakan pada Ibu Yani, boleh silakan Bu Yani sudah open mic. Saya baru keluar Pak tadi, Oh, masuk lagi. masuk lagi. Boleh ada barangkali ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau di-sharingkan boleh? Nanti dulu, Pak. Oke, baik. Yang lain silakan Ibu Eva. Ibu Eva, oke silakan sudah open mic. Oke, bertanya terkait dengan kita pembawaan ya Pak. Kadang kita ya orang itu kan kadang moody juga ya. Mm-mm. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan atau mungkin kadang kita juga mengalami ada masalah. Nah, gimana nih caranya biar kita menstabilkan untuk performan kita walaupun dalam keadaan yang mungkin moodnya kurang bagus gitu. Oke, Terus itu Pak, oke baik. Terima kasih Ibu Eva atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik sekalian. Nanti akan dijawab oleh Pak Ikram dan mungkin nanti juga saya akan memberikan tambahan. Nah, Pak Ikram, pertanyaan dari Ibu Eva adalah dalam sesi public speaking kadang-kadang kan mengalami mood yang tidak baik dan itu berpengaruh terhadap public speakingnya kita gitu kan. Nah, bagaimana menstabilkan mood yang tidak baik tersebut sehingga tidak mengganggu public speakingnya? Silahkan Pak Ikram. ya, misalnya caranya ya kita bisa merasakan sebenarnya perasaan apa yang kita rasakan pada saat itu sehingga mood tersebut muncul atau kita langsung saja kepada mood tersebut karena pastinya mood muncul pasti ada pikiran-pikiran yang ada terlintas di pikiran kita atau overthinking ya kita bisa mengatasi dengan menggunakan teknik FD misalnya cemas seperti yang tadi takut atau ya bisa jadi misalnya saya langsung saja ya walaupun saya saat ini saya merasa mood tidak baik untuk berbicara di depan umum. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, teknik yang kedua yaitu yang solusi yaitu walaupun saya merasa hari saat ini mood tidak baik untuk berbicara di depan umum, ya saya terima dan pasar dan bangkitkan rasa semangat untuk berbicara di depan umum dan rasa bahagia ketika berbicara di depan umum. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang C atau kedua, walaupun saat ini saya merasa mood saya tidak baik saat berbicara di depan umum atau melakukan aktivitas hari ini, semuanya serahkan kepadamu. Kita ucapkan itu sambil mengetuk titik meridian yang ada tubuh kita yang tadi saya sudah memberi contoh atau bisa diketuk satu titik di bawah pupis mata. Seperti itu kurang lebih penjelasan saya. Barangkali ada tambahan dari Pak Heri, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Ikram ya, Ibu Eva. Jadi untuk menstabilkan mood sebenarnya ada banyak teknik yang bisa dipakai. Pertama, sesuai yang dijelaskan Pak Ikram. Karena di dalam sesi public speaking, materi dari Pak Ikram ini, Pak Ikram menyisipkan satu teknik terapi psikologis yang namanya emotional freedom technique gitu. Dan itu bisa dipakai untuk menstabilkan mood yang bisa jadi datangnya tiba-tiba begitu. Jadi dengan Anda melakukan ketukan di bagian bawah mata, kalau public speaking biasanya terkaitnya di bagian bawah mata gitu ya. Bawah mata dengan rumus yang sudah dijelaskan Pak Ikram, ada masalah, kemudian solusi, dan juga doa, begitu ya. Nah, namun yang kedua, untuk menstabilkan mood yang bisa dilakukan sebagai tambahan adalah pola nafas, Ibu Eva dan juga ibu-ibu semuanya. Jadi bisa menggunakan pola nafas, tarik nafas dalam, gitu ya. Jika Anda barangkali merasa gugup, ya tarik nafas dalam, hembuskan secara perlahan, supaya tubuh Anda, diri Anda menjadi jauh lebih rileks dan juga tenang. Begitu. Dan jika memang moodnya itu datangnya jauh-jauh hari, atau maksudnya sebelum kita sesi public speaking, nah, maka yang harus dilakukan ya persiapan gitu. Jadi persiapan itu adalah kunci. Jadi semakin Ibu Eva merasa siap, ya, maka semakin percaya dirilah Anda. Jadi latihan berbicara di depan cermin atau di depan teman itu pun dapat membantu mengurangi ya kegugupan ataupun mood yang ya datang tiba-tiba. Kalau datangnya tiba-tiba memang
paling enak dengan ambil nafas ya, dengan pola nafas, atau memang kalau ada kesempatan waktu untuk melakukan tapping EFT dengan ketukan di bawah mata, itu bisa dilakukan. Dan itu sangat membantu sekali gitu. Dan itu ternyata mampu gitu loh. Namun ketika mood itu kadang-kadang kan bisa saja mood itu nggak apa ya, nggak nyaman itu datang di tengah-tengah gitu. Maka bisa juga kita berikan selingan berupa ice breaking, kemudian atau lelucon humor gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, saya ini kalau dari saya ya Bu ya, dari praktek saya dalam public speaking memang tidak terkait dengan mood sih. Saya alhamdulillah atas izin Tuhan mampu mengendalikan mood saya saat dalam berbicara gitu. Namun kadang-kadang saya justru malah melihat mood dari audiens saya gitu. Nah, kalau dari audiens ya berarti kita bisa menggunakan teknik seperti memberikan ice breaking, kemudian bercerita, memberikan kesempatan mereka untuk bercerita, mengungkapkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah jawaban dari dua sisi ya, Bu ya. Jika yang tidak mood itu adalah pembicaranya, maka dengan teknik yang Pak Ikram jelaskan ataupun dengan teknik olah nafas. Tapi jika yang tidak mood itu kemudian audiensnya, nah maka kita buat dengan ice breaking ataupun keterlibatan para peserta dalam sesi kita ataupun dengan teknik-teknik lain yang mampu membangkitkan semangat dan moodnya mereka. Seperti itu, Ibu Tai yang bisa saya dan juga Pak Ikram jawab untuk pertanyaan Bu Tari. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Kita masih ada waktu untuk kita discuss, kita sharing untuk sesi hari ini. Masih ada Ibu Dewi, Ibu Tari, Bu Yani boleh jika ingin diskusi, boleh juga lewat chat. Ya, bisa chat juga bisa. Silakan. Baik, dan saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu yang menghendaki e-sertifikat yang telah mengikuti sesi hari ini, seminar public speaking untuk guru, nanti bisa menghubungi admin yang mengirimkan link Zoom ya di grup, gitu nanti Bapak Ibu bisa minta ke admin dan nanti file e-sertifikatnya akan dikirimkan dengan nama Bapak Ibu semuanya. Maka nanti silahkan Bapak Ibu mengirimkan nama lengkapnya, begitu ya, dan bisa di-print dan digunakan semestinya sesuai kebutuhan, begitu. Baik, saya masih berikan kesempatan lagi kepada Ibu-ibu semuanya peserta seminar pada siang hari ini. Silahkan. Ya, silakan. Ada masalah terkait dengan public speaking, bisa bertanya. Baik, Pak Ikram, ini ini ada pertanyaan Pak Ikram. Saya bacakan ya. kontak mata. Ya, Betul, kontak jadi mata. mohon tip untuk menjaga kontak mata. Silahkan Pak Ikram. Ya, kalau kontak mata, misalnya ketika kita bicara di hadapan siswa, kita usahakan untuk bisa menjalin kontak mata, yaitu dengan cara melihat mereka satu persatu. Jangan kita hanya fokus pada satu kelompok siswa saja yang ada dalam kelas, misalnya di sebelah kiri, atau hanya di fokus kita melihat siswa yang pintar saja. Kita usahakan bagaimana di dalam kelas semua bisa kita ambil jeda misalnya di 5 detik di sebelah kiri, di tengah sebelah 5 detik, kemudian sebelah kanan 5 detik. Nah, seperti itu caranya. Dan kita pastikan kita bisa melihat wajah mereka satu persatu sambil berbicara. Ya, seperti itu kurang lebih tipsnya. Oke, wow, ini luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Ikram. Jadi tentang bagaimana kita posisi dalam menatap audiennya. Nah, ini sedikit tambahannya Ibu Yani dan juga seluruh peserta seminar pada siang hari ini. Jadi tipsnya untuk menjaga kontak mata yang pertama adalah latih
latih kontak mata sebelum berbicara. Jadi, pesan saya adalah ya Anda harus berlatih. Jadi, berdirilah di depan cermin dan latih berbicara sambil mempertahankan kontak mata dengan diri sendiri di cermin. Ini penting sekali. Nah, ini akan membantu Ibu Yani dan juga ibu-ibu semuanya merasa lebih nyaman dalam melakukan kontak mata dengan orang lain. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi, kita perlu latihan. Karena kalau kita tidak latihan, biasanya kita akan merasa gugup gitu, merasa tidak nyaman ketika kemudian melihat atau memandang audiens kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua yang perlu dilakukan adalah mulai dengan kontak mata singkat. Jadi kontak matanya jangan terlalu lama, Ibu Yani ya. Jadi jika Anda merasa gugup, merasa tidak nyaman, begitu, mulailah dengan melakukan kontak mata singkat dengan satu orang yang ada di audiens Anda, kemudian secara bertahap mulai ditingkatkan durasi kontak matanya Anda, Bu Yani dan juga Bapak Ibu semuanya, dan kemudian diperluas ke audiens yang lain. Nah itu jadi dimulailah dari yang singkat-singkat gitu ya, baru kemudian nanti dialihkan ke yang lain sampai kemudian secara luas. Nah, kemudian memperkuat lagi tadi yang dikatakan oleh Pak Ikram sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi baterainya low ya. Saya lanjutkan ya. Tadi menguatkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Ikram. Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan teknik segitiga, Bu Yani. Jadi teknik segitiga itu ya kita membayangkan atau kita melihat wajah audiens kita itu terbagi menjadi 3 bagian gitu atau bentuknya segitiga. Jadi kita mulai bisa melihat mata audiens kita sebelah kiri mereka, lalu mata kanannya, kemudian berakhir ke mulut mereka, dan ini akan membantu kita itu mempertahankan kontak mata yang alami dan tidak terkesan menatap terlalu lama. Karena kadang-kadang kita menatap audiens terlalu lama pun juga audiensnya jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi bisa menggunakan teknik seperti Pak Ikram tadi yang sekian detik di bagian kanan, bagian kiri, kemudian di bagian mulutnya. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian tip yang berikutnya lagi itu ya pesan saya jangan terlalu terpaku pada satu orang. Jadi misalkan begini, ini kalau pengalaman saya. Jadi kadang-kadang dalam sesi public speaking, kita itu kan akan melakukan tatapan mata nih kepada audiens. Nah, terkadang atau seringkali ketika kita menatap audiens, ada audiens itu yang mereka sangat antusias atau excited sekali mendengarkan sesi ceramahnya kita. Nah, ketika kita mendengar atau melihat orang tersebut dengan ekspresinya penuh perhatian, kita biasanya merasa senang dan merasa dihormati. Dan ketika situasi itu terjadi, biasanya kita akan sering menatap dia gitu. Nah, itu diusahakan mohon tidak terpaku kepada satu orang walaupun orang tersebut itu mulai memberikan perhatian yang ekstra kepada Anda. Jadi ya usahakan untuk melihat semua orang di atau audiens Anda ya secara bergantian atau kalau saya biasanya menyapu dari kanan ke kiri, kemudian ke kanan lagi, ke kiri lagi seperti itu. Sehingga audiens itu betul-betul merasa dilibatkan atau merasa dihargai, merasa bahwa oh keberadaan mereka itu tuh diakui begitu. Dan tip berikutnya lagi yang perlu dilakukan sebagai seorang public speaker adalah ya perhatikan respon audiens. Begitu. Jadi memperhatikan respon audiens ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jika Ibu Yani dan juga ibu-ibu semuanya melihat seseorang ya di audiens gitu yang duduk di audiens kemudian terlihat bingung atau tidak tertarik dengan topik pembicaraan Anda gitu ya. Cobalah untuk melakukan kontak mata dengan mereka, berikan penjelasan tambahan, atau ya berikan pertanyaan untuk melibatkan mereka kembali. Nah itu, makanya kalau di dalam sesi-sesi saya melakukan public speaking, saya sering melibatkan mereka dengan, ya saya lihat dulu mereka siapa yang kemudian mereka tidak ngantuk misalkan, atau tidak perhatian,
maka kemudian saya akan bertanya kepada mereka, saya akan bikin humor dengan mereka gitu. Nah, itu akhirnya akan menjaga kontak mata kita itu tetap terjaga. Dan yang terakhir pesan saya, kontak mata itu bicara tentang confident, ya, percaya diri. Jadi ya bersikaplah percaya diri gitu. Jadi kontak mata yang baik ya, itu adalah tanda kepercayaan diri seseorang yang dia melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi pesan saya ya berbicaralah dengan jelas dan percaya diri dan jangan takut untuk melihat orang lain di mata. Dan satu lagi yang jadi kunci bukan hanya percaya diri, tapi juga Anda perlu memiliki efikasi diri yang baik. Efikasi diri itu bicara tentang keyakinan bahwa kita atau saya atau orang yang bersangkutan itu mampu melakukan dengan sesuatu dengan baik. Nah, itu tadi adalah beberapa tips untuk menambahi dari jawaban Pak Ikram. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Yani. Begitu Ibu Yani, barangkali ada feedback lagi, boleh silakan. Ya, Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik, silakan. Barangkali masih ada lagi. Kita masih ada waktu. Ibu Yani tadi sudah, Ibu Eva sudah, Ibu Tari barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditambahi, boleh silahkan. Ibu Dewi juga boleh silahkan. Kita masih berikan kesempatan waktu. Sebelum nanti saya akan berikan waktu kepada Pak Ikram untuk closing statement. Baik, sudah cukup ya? Sudah tidak ada lagi yang ingin berdiskusi pada siang hari ini dengan topik public speaking untuk guru? Baik, jika cukup tidak ada Pak Ikram, sekarang waktu saya berikan kepada Pak Ikram untuk memberikan closing statement seminar public speaking untuk guru. Silahkan Pak Ikram. ya, seminar public speaking pada ini saya akan membuat sebuah quotes, yaitu sebuah kesuksesan atau keberhasilan diawali dengan kemampuan kita untuk menghadapi kegagalan-kegagalan kecil. Ketika kita ingin menjadi seorang public speaking, maka kita harus berlatih terus-menerus. Kita terus belajar tentang public speaking, karena public speaking ini bukan ada sebuah skill atau keterampilan. Olehnya itu ingin menjadi seorang public speaking, maka seringlah berlatih. Maka kita akan menjadi seorang public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikram. Saya ucapkan atas pemaparan materi yang begitu sangat luar biasa sekali tentang public speaking untuk guru. Dan sebelum saya akhiri untuk sesi hari ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah hadir dalam sesi seminar dalam rangka Grand Opening Heri Susilo Training and Counseling Center di Jalan Urip Sumoharjo nomor 221 Jebres Kota Surakarta. Semoga lembaga kami kemudian terus bertumbuh dan mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat Solo dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan Bapak Ibu, kami informasikan bahwa di Heri Susilo Training Center kami juga ada program public speaking. Jadi pelatihan public speaking selama 2 hari penuh ataupun ibu-ibu semuanya bisa mengambilnya secara bertahap. Jadi sekali pertemuan 2 hari, 2 jam sehingga bisa dikalikan dengan 8. Bisa diambil seminggu sekali, 2 minggu sekali, bisa secara online ataupun bisa datang langsung ke kantor kami untuk meningkatkan kemampuan public speaking Bapak Ibu semua. Kami sedang banyak sekali promo di momen Februari spesial Grand Opening Heri Susilo Training and Counseling Center. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam sesi siang hari ini. Saya doakan semoga senantiasa Anda sehat, sukses, bahagia, dan terus bertumbuh untuk menjadi versi terbaik kita. Terima kasih, saya Heri Susilo.
mewakili panitia, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Heri, Pak Ikram, sukses selalu. Sama-sama wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas Itu cuma kehadirannya. di Gebres ya di Solo.